ternyata arsitek itu ya nggak cuman desain bagus gitu aja, tapi ternyata ya memang banyak elemen yang harus diperhatikan dan itu harus dipresentasikan. Kalau Pak Widi kan pernah juga ikut kompetisi IAI kemarin, Pak ya. Presentation board-nya kan pasti pakai presentation board kan, Pak? Waktu submission. Iya, betul. Nah, itu sama nggak, Pak? Karena gini ya, yang kita hadapin kalau kompetisi itu adalah jurinya itu adalah yang seprofesi sama kita. Itu yang kita tampilkan informasi dari orang-orang yang memahami tentang grafik architecture gitu. Kayak yang mood image kayak gitu udah nggak perlu, jauh perlakuannya udah beda. Sayembara itu lebih banyak kayak analisa, lebih banyak menceritakan tentang desain approach kita terhadap apa yang kita dibuat gitu. Elemen-elemen ini akan berbeda-beda tergantung tujuannya, tergantung goalnya kita kan berarti, Pak ya. Ya, tergantung siapa yang kita hadapin dan tujuan project ini siapa gitu ya. Kayak misalnya klien personal dengan klien grup. No, itu beda lagi itu. Materi yang kita harus siapkan itu beda juga. Nah, arsitek itu nggak hanya memikirkan tentang desain, tapi kayak trik atau strategi-strategi menghadapi orang yang kita hadapi dalam penyajian presentasi itu sangat penting banget, harus kita pikirin banget, Mas, untuk biar berhasil dan goal gitu ya. Kita sudah bagus banget nih, materinya semua udah lengkap, misalnya sayembara kita presentasi, tapi kita nggak bisa ngomong, sama juga, Mas, percuma. Public speaking penting banget. Nah, itu. Nah, ini berarti kalau balik ke public speaking lagi, berarti ini memang storyteller nih jadinya nih. Ada elemen-elemennya itu kita harus bisa menceritakan langsung ke kliennya, ini kenapa seperti ini, urutannya juga kita sudah atur seperti kita sedang bercerita. Tampilan kita dengan menyampaikan juga harus confidence banget, Mas. Istilah pribadi saya itu dagang obat. Nah, misalnya saya cerita sama anak-anak gitu ya, misalnya sama tim, biasanya ada satu klien yang saya presentasikan 3 jam, habis pulang gila nih tadi seharian dagang obatnya luar biasa capek banget. Yang kayak gitu. Kadang-kadang ada yang kita ngebluff dikit lah, kadang-kadang ada yang technical lah. Jadi kita harus ini Mas harus kayak apa ya? Sekian detik kita harus bisa berpikir, harus bisa menjawab itu. Nah, itu yang sangat stres banget. Kalau misal kita loadingnya lama, bengong, gimana ya? Nah, itu udah nilai minus tuh. Perlu ngopi dulu mungkin. Iya. Berarti kita poinnya disimpulin materi penting banget. Nah, materi itu kan kita review lagi, kita simpulkan tergantung siapa yang kita hadapi. Terus kemudian selain materi yang sudah matang, bagaimana kita menyampaikan secara confidence gitu ya. Ternyata arsitek itu ya nggak cuman desain bagus gitu aja, tapi ternyata ya memang banyak elemen yang harus diperhatikan dan itu harus dipresentasikan ke klien dengan baik supaya itu menjadikan sebuah alasan dari si kliennya, oh ternyata nggak cuma desain aja, ternyata ada pemikirannya di baliknya. Dan pemikirannya kalau kayak Pak Widi ini ya mungkin dalam ya, karena ditambahin oleh filosofi lagi di situ. Nah itu yang membuat nanti residensialnya, kalau di sini kan rumah ya, biasanya rumah atau villa gitu kan. Jadi mungkin orangnya yang tinggal di situ karena disesuaikan oleh karakternya juga, dan mungkin ada rumahnya dan namanya juga, jadi orangnya bisa memiliki kayak memori gitu di rumahnya kayak gitu, yang bisa dia ceritakan ke orang lain, ke tamunya dia mungkin, dan itu menjadi sebuah kebanggaan kalau saya bisa bilang. Saya ada kok satu project yang ini Mas, yang kombinasi penggabungan antara karakter ke project personal sama bisnis. Villa yang di di Airbnb ya. Nah, itu saya pendekatan dengan klien dan melakukan proses membuat materi dan desainnya itu juga harus melihat dari dua sisi itu sih, personal juga ya, terus kemudian cara kita harus memahami juga bahwa ngejual si villa itu ngejualnya bisa bagus gitu. Susah nggak Pak itu? Di satu sisi kita sebagai arsitek tuh memang fokus di bagian desain, tapi waktu kliennya menuntut, ini kalau aku desain ke kamu yakin laku nggak nih? Faktor apa yang bisa bikin Airbnb aku laku dibandingkan kompetitor? Biasanya kalau arsitek itu lari-larinya kalau nggak
jadi developer, kelanjutannya atau punya membuat sesuatu properti lah gitu ya. Basicnya gitu sih rata-rata saya perhatikan. Saya juga tuh ada rasa ingin belajar bagaimana sih orang marketing menjual properti. Saya pengen tahu gitu loh. Terus kemudian gimana cara mereka menganalisa market. Nah, itu juga penting. Ternyata saya ikut nimbrung, mereka melakukan research juga gitu loh, analisa tentang sekilas dari 0 sampai 2 kilometer di tanah itu ternyata ada kompetitor ini dan lain-lainnya gitu. Jadi saya juga oke. Nah, contohnya yang tadi saya bilang yang project ini saya lihat sekelilingnya juga, Mas, siapa sih kompetitornya dan desainnya seperti apa sih gitu loh. Dan desainnya saya lihat begini. Nah, saya harus membuat apa nih gitu loh. Metode itu yang saya lakukan untuk project komersil sih, gitu Mas. Karakter kepribadian kita lagi setiap hari jadi berpikir secara logis banget setiap hari. Beneran merubah mindset jadinya. Di antara teman-teman di sini pasti ada yang pernah sambil ngerjain project, apalagi yang komersil, ditanya, kira-kira kita jualan per malam berapa ya? Misalnya kamar villa ini ya. Nah, pertanyaan yang kalau saya pribadi yang tinggal di Bali, pertanyaan itu udah lumrah, Mas. Kalau memang bergeraknya di situ ya, kalau nggak tahu tentang itu ya susah juga mau cerita apa ke kliennya kan. Kita cuma ngomong desainnya seperti ini, pokoknya bagus Pak gitu ya, nggak bisa juga kan gitu. Kadang kayak gini nih, kita ini urusannya sama properti developer. Saya juga mikir, kita ini memang beneran kacungnya developer ya. Ya kan? Mereka punya duit banyak gitu ya, kita cuma dapat 10% aja, mereka susah keluarin. Nah, padahal kita ini generate money buat mereka. Gini Mas, saya pernah ada developer nih cerita ya. Developer tapi developernya ini kayak masih keluarga gitu ya. Terus kemudian dia bikin 16 unit. Nah, saya tahu dia jual satu unitnya itu adalah 4M nih. Dengan luas tanah berapa gitu ya. Dikalikan 16 tuh Mas. Terus saya ngajuin penawaran nih, saya tes nih. Nah, penawaran saya kasih blast gini. Terus akhirnya ibu bapaknya lah, siapanya, adiknya lah, ini nego-nego, gini plus gini. Ini kok bisa mahal kayak gini ya, bla 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 dan lain-lainnya. Terus saya simpel aja bilang gini, oke, Bapak saya akan bikin 16 unit ya, itu size yang ideal, dikalikan 4M, Bapak dapat berapa? Saya cuma 0,0 sekian persennya Pak. Dan besok setelah Bapak udah sukses jualan 16 unit, ya udah dapat uang semuanya, nggak kau usah ingat saya juga apa-apa Pak gitu. Saking keselnya tuh. Jawaban terakhirnya pasti dibilang, lo beda. Kasusnya beda, pasti bilang begitu. Karena kan sama-sama mengalahkan diri sendiri sebetulnya kan. Ya kadang-kadang kita harus bisa mengcounter ya. Artinya mereka tuh yang memakai jasa arsitek itu harus mengapresiasi dulu. Yang tadi Mas Evan bilang mengedukasi itu ya. Itu juga salah satu. Saya tes dulu atau saya lihat dulu. Ini orang appreciate nggak sih dengan kita dulu, dengan jasa kita ini. Itu yang saya tes, saya lihat dulu. Saya pengen enjoy bekerja, apa yang saya dapat juga sesuai, Bapak juga sesuai dapat kan, sama-sama fair gitu. Ya itu kaku-kakunya kita sih. Andaikan di tempat kita ini kalau di Jidat ini ada tombol upsell gitu Pak ya. Jadi kalau ada tanya harganya berapa propertinya kira-kira nanti ya kan, klik ini button below and you will get the price for the market research. Gitu. Upsell kayak digital marketing gitu Pak. Tapi memang kalau dipikir-pikir ya memang lebih enak jadi developer sih, memang cuannya lebih gede walaupun dibilang resikonya lebih gede ya. Tapi kalau memang kita lebih main jadi developernya, start dari arsitek, jadi seorang arsitek itu memang nantinya akan jauh lebih banyak daripada yang developer yang cuman modal duit, Pak. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio and I'll see you on the other video.